Coba di antara kita, mungkin di antara kita diuji dengan baru satu saja, itu rasanya sudah sedih luar biasa. Allah melakukan ini kepadanya bukan karena Allah benci, bukan karena Allah tidak suka, bukan karena Allah marah, bukan karena Allah tidak adil, bukan karena Allah tidak sayang, justru sebaliknya, karena Allah sayang. Ada dari awal sudah sabar ketika menerima satu ujian, ada nanti beberapa saat kemudian baru muncul rasa sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu, teman-teman semuanya sehat? Alhamdulillah. Rasa-rasanya sudah kesekian kalinya saya datang ke Lampung, dan karena Lampung ini dekat sekali, jadi yang biasanya saya pergi ke Papua 5 jam gitu kan, ke Sulawesi, Kalimantan, tapi berasa ke Lampung kayak lagi nyebrang Bu ya, kayak lagi loncat gitu, deket gitu, kayak lagi main gitu ya. Jadi alhamdulillah hari ini senang sekali bisa datang kembali di kota Lampung di pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Gimana nyoblosnya kemarin? Alhamdulillah. Gimana perasaannya? Alhamdulillah. Baik. Baik, yang saya hormati Ketua Takbir Masjid Ad-Du'a Bapak Saduli Fikri, yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Ad-Du'a Ibu Bunda Dewi Utari. Assalamualaikum Bunda. Di mana bundanya? Masya Allah di belakang. Yang saya hormati seluruh pengurus Majelis Ta'lim Ad-Du'a, dan yang saya hormati seluruh pengurus dari manapun teman-teman berada ya, dan para jemaah yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Baik, hari ini kita membahas tentang bahagia. Udah punya segalanya tapi kok nggak bahagia ya? Menurut ibu-ibu sekalian, bahagia itu kalau seperti apa Bu? Menurut ibu, ibu bahagia kalau oh Masya Allah. Ibu bahagia kalau uangnya banyak, bahagia? Bahagia. Bahagia kalau sehat, bahagia ya. Bahagia kalau suaminya baik, setia, kalau anak-anaknya pintar-pintar, hebat-hebat. Bahagia kalau yang dipilih kemarin jadi, misalnya kan nggak tahu ya. Apalagi yang bikin ibu bahagia? Bahagia kalau di majelis ta'lim ya Bu. Oke, bahagia banyak ya ibu-ibu sekalian ya, sangat banyak. Namun hari ini saya ingin membahas kepada ibu-ibu sekalian secara garis besar di antara semua kebahagiaan kita. Saya membahas bahwa tanda bahagia itu ada 3. Hari ini yang mau saya bahas, tanda bahagia itu ada 3. Yang pertama adalah ketika kita bersyukur saat diberi nikmat, bahagia. Yang kedua, ketika kita bersabar ketika ditimpa ujian atau cobaan. Dan tanda bahagia yang ketiga adalah ketika kita bisa memohon ampun kepada Allah saat kita terjerumus dalam dosa. Jadi 3 poin ini yang akan saya bahas kepada teman-teman semua. Betul tadi salah seorang dari kita berkata sumber kebahagiaan itu adanya di hati, betul ya? Mau uang sebanyak apapun tapi kalau hatinya nggak merasa cukup ya nggak bahagia juga. Mau keluarga sesempurna apapun tapi kalau hatinya merasa masih kurang ya nggak bahagia juga. Tanda bahagia atau kebahagiaan memang datangnya dari hati. Namun hari ini saya mau fokus untuk membahas 3 perkara tersebut. Saya bahas dulu tentang syukur. Kata seseorang, orang yang suka mengeluh itu tanda tidak bersyukur ya. Jadi kalau hidupnya sudah semuanya serba ada tapi masih mengeluh terus, ya nggak akan pernah rasa bahagia. Jadi salah satu tanda bahagia adalah syukur. Syukur itu
dengan apa sih? Syukur itu dengan hati. Syukur itu dengan lisan, ya, memuji atau mengakui nikmat yang telah diberikan. Syukur itu dengan apalagi dengan anggota badan, yaitu kita taat dan patuh kepada yang telah memberikan kenikmatan tersebut. Ya, ada seorang ulama mengatakan syukur itu maksudnya apa sih? Syukur itu adalah ketika dan kau nyatakan dengan engkau tahan anggota badanmu dari maksiat dan kau gunakan dalam ketaatan kepada Allah, itu bukti syukur. Saya mau ceritakan kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam karena syukur dan sabar itu satu kesatuan di ibu semua, nggak bisa lepas satu dengan yang lainnya. Ibu-ibu tahu kisahnya Nabi Ayub alaihissalam kan? Dikisahkan dalam surah Al-Anbiya ayat ke-35 kalau saya nggak salah, kita lihat ya, surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Ibu-ibu lihat kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Apa yang terjadi kepada Nabi Ayub alaihissalam? Singkatnya adalah Nabi Ayub alaihissalam kehidupannya sangat bahagia. Sama seperti kehidupan kita, kita pernah merasa begitu bahagia, begitu sempurna. Allah kasih kesehatan kepada kita, Allah kasih kekayaan atau harta kepada kita, anggota keluarga yang lengkap kepada kita. Begitu pula yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam diberikan anak-anak yang banyak, yang sehat-sehat, kaum yang mencintainya, harta yang banyak, semua kehidupan terlihat sempurna. Namun kehidupan kan tidak selalu berada di atas. Kehidupan seperti roda yang berputar, hari ini di atas, besok pasti di bawah. Makanya kalau kita lagi bahagia, jangan terlalu bahagia, karena siap-siap besok pasti akan menangis. Makanya para orang-orang soleh di zaman dulu, mereka khawatir kalau sudah bertahun-tahun rasanya kehidupannya bahagia, khawatir karena sebentar lagi pasti nangis, sebentar lagi pasti sedih. Kenapa? Karena kehidupan seperti itu. Ya, kehidupan seperti itu, tidak ada yang bahagia terus, tidak ada yang sempurna terus. Begitu pula dengan Nabi Ayub alaihissalam. Singkatnya, setelah beliau pada akhirnya merasakan begitu banyak kebahagiaan, saatnya kini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kesedihan. Maka seperti yang teman-teman tahu kisahnya, diabadikan kisahnya dalam surah Al-Anbiya 83 sampai 84. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam yang tadinya sehat walafiat tiba-tiba mendadak sakit. Sakitnya bukan sakit biasa, sakitnya sakit kulit. Sakit kulit itu mengerikan karena semua orang bisa lihat. Kalau mungkin sakit-sakit yang di dalam organ mungkin nggak kelihatan, tapi kalau sakit kulit itu sakit yang orang-orang bisa lihat, sehingga orang-orang merasa takut. Oleh karena itu ketika beliau sakit, semua orang menjauhi dirinya. Biasanya kalau kita sakit, kita ingin orang-orang itu menjenguk kita, memberikan semangat buat kita, ya kan? Kita terhibur kalau kita dihadiri oleh orang-orang lain, ya, dipedulikan oleh orang-orang lain. Tapi ketika kita sakit dan seorang diri, itu kesedihan yang bertubi-tubi. Setelah beliau sakit, apalagi ternyata beliau harus mendapatkan musibah, anaknya semuanya meninggal dunia. Anaknya dikatakan jumlahnya 12 orang meninggal dunia dalam satu musibah. Sudah sakit, kau meninggalkan atau tetangga-tetangga meninggalkannya, kemudian seluruh anaknya meninggal dunia. Ternyata nggak cukup sampai di situ. Apa yang terjadi kepada beliau berikutnya adalah seluruh hartanya habis. Tiba-tiba hewan ternaknya mati mendadak, tanaman-tanamannya semuanya mati karena terkena hama dan sebagainya. Ini kesedihan yang sempurna. Coba diantara kita, mungkin diantara kita diuji dengan baru satu saja, itu rasanya sudah sedih luar biasa. Nabi Ayub alaihissalam semuanya loh Bu, dalam satu waktu sudah sakit, ditinggalin orang-orang, anaknya semuanya meninggal dunia, orang-orang yang dia cintai meninggal dunia, kemudian akhirnya hartanya habis. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam dalam keadaan begitu masih bersyukur dan masih bersabar. Maka inilah yang menjadi tanda kebahagiaan di apapun istilahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap ada syukur, tetap ada sabar di situ. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam di dalam surah Al-Anbiya 83? Nanti ibu-ibu lihat di situ, masih loh Nabi Ayub alaihissalam bersyukur dan bersabar dengan keadaan yang sedemikian rupa. Kata Nabi Ayub apa? Dalam surah Al-Anbiya ayat 83, Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sakit ya Allah. Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang dari semua penyayang ya Allah. Apa maksudnya di sini? Ya Allah, saya sakit ya Allah. Kau lihat kan ya Allah, saya sakit, saya lagi sedih, saya lagi terpuruk ya Allah. Tapi saya tahu ya Allah, nih arti dari kalimat ini. Saya tahu ya Allah bahwa Engkau memberikan saya sakit karena Engkau sayang padaku ya Allah. Engkau memberikan anak-anakku tiada karena Engkau sayang kepadaku ya Allah. Ya Allah, aku tahu Engkau menjadikan hartaku habis karena Engkau sayang padaku ya Allah. Makanya keluarlah kalimat Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin.
yang diabadikan dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Jadi karena kalimat ini, Nabi Ayub alaihissalam dalam kondisi yang sangat terpuruk tetap merasa bahagia karena beliau tahu mindset di kepalanya adalah Allah melakukan ini kepadanya bukan karena Allah benci, bukan karena Allah tidak suka, bukan karena Allah marah, bukan karena Allah tidak adil, bukan karena Allah tidak sayang, justru sebaliknya karena Allah sayang. Dalam kalimat ini kita lihat teman-teman semua ada terselip rasa syukur ya, karena masih memuji-muji Allah, masih terselip rasa syukur dan terselip rasa sabar di situ. Ya, karena tidak marah-marah, tidak mengeluh. Biasanya kalau kita diberikan musibah atau ujian oleh Allah, ada 4 jenis orang teman-teman semua. Jenis orang pertama itu ketika ditimpa musibah dia marah-marah. Kenapa harus saya ya Allah? Kan saya sudah melakukan apapun yang Kau inginkan, saya sudah ibadah. Apa dosa saya ya Allah? Ada jenis orang yang marah-marah, betul Bu? Kedua, ada jenis orang yang sabar. Sabar itu artinya menahan, menampakkan dari wajahnya, menahan anggota badan dari berbuat segala sesuatu yang merusak. Dia menahan, dia mampu kok marah-marah, teriak, merusak, tapi dia tahan, itu sabar. Ada jenis orang yang ketiga, ridha. Allah berikan apapun dalam kehidupannya, dia nggak merasa sakit sama sekali. Nggak ngerasa sakit, terserah ya Allah, aku tahu apapun yang Kau takdirkan kepadaku adalah baik. Nggak sakit, nggak ada rasa sakit. Dia ridha, menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jenis orang yang luar biasa, yaitu bersyukur. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah untuk semua keadaan. Terima kasih ya Allah, Kau berikan aku sakit, dengan begini aku jadi belajar untuk lebih khusyuk berdoa kepadamu. Mungkin kalau aku sehat gak khusyuk doanya. Ya Allah, terima kasih udah ngasih bangkrut. Dulu waktu kaya raya, waktu duitnya banyak, lupa kerjanya happy-happy, senang-senang, lupa sama Engkau ya Allah. Ya Allah, makasih ya Allah udah membuat siapa orang-orang yang kucintai meninggalkanku ya. Mungkin kalau Engkau tidak mentakdirkan ini padaku, aku mencintai dia saja dan lupa kepadamu. Sekarang aku tahu bahwa yang mencintaiku adalah hanya Engkau tanpa syarat ya Allah. Bahwa aku pun harus menempatkan cintaku nomor 1 untuk Engkau supaya aku tidak kecewa ya Allah. Begitulah teman-teman semua. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Nabi Ayub alaihissalam sedang mengajarkan kepada kita tentang syukur dan tentang sabar. Ya. Nah, kisah Nabi Ayub ini memberikan contoh indah dari definisi bersyukur. Dalam kondisi seberat apapun, beliau tetap melihat dan mengingat kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Bisa nggak begitu Ibu sekalian? Biasanya nih, coba kita ngecek diri kita sendiri-sendiri. Biasanya orang tuh terbagi. Ada yang dari awal sudah bersyukur, menerima keadaan. Ada yang nanti beberapa tahun kemudian baru dia menerima keadaan. Ada yang dari awal sudah sabar ketika menerima sebuah ujian. Ada nanti beberapa saat kemudian baru muncul rasa sabar. Sementara saya gabungkan sabar dan syukur. Sementara kata Rasulullah, sabar itu ada di kumpulan yang pertama, harus ada di pertama, bukan nanti-nanti. Tapi tabiat manusia kadang-kadang dia berproses. Saya mau cerita sedikit kepada teman-teman sekalian. Saya bergabung pada komunitas ibu-ibu yang punya anak-anak kelainan langka. Karena alhamdulillah ala kulli hal saya juga punya anak dengan kelainan langka, punya sindrom. Jadi saya mewawancarai kurang lebih 50 para ibu-ibu, dan sebagian dari mereka mengatakan sejak awal gak menerima keadaan itu dan marah kepada Allah. Kenapa harus saya ya Allah? Kenapa sih begini banget? Saya kan gak mau anak kayak gini. Kenapa Engkau berikan ini kepada saya? Saya kan orang baik-baik ya Allah, gak pernah buat dosa-dosa besar ya Allah. Sebagian ibu-ibu marah. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya mampu untuk menerima keadaan, sabar dan syukur. Akhirnya bersyukur ujung-ujungnya karena anak tersebut menjadi guru kehidupan untuknya. Tapi ada sebagian ibu lain yang saya wawancarai dari awal sudah menerima takdir, ketentuan. Kan kita ini orang beriman itu salah satu beriman kepada qada dan qadar kan, beriman kepada takdir kan. Artinya menerima apapun yang Allah berikan kepada kita sebagai bagian dari takdir yang harus kita jalani. Sebagian ibu mengatakan sejak awal saya menerima kondisi anak saya. Saya menerima keadaan anak saya ya Allah. Alhamdulillah mungkin anak ini menjadi anak surga yang bisa menjadi guru kehidupan buat saya. Dan ada sebagian orang-orang seperti ini teman-teman semua. Jadi teman-teman tinggal ngecek keadaan hati teman-teman semua. Kan kita ujiannya masing-masing, beda-beda ujian kita. Kita ini termasuk golongan yang mana sih? Yang awalnya nolak dulu, atau yang dari awal udah sabar dan syukur. Dari kisahnya Nabi Ayub alaihissalam kita belajar bahwa kisah kita mungkin gak ada apa-apanya. Kalau kita melihat
Ya teman-teman semua, banyak sekali orang-orang yang hidupnya lebih menyulitkan dibanding dengan kita. Coba kita lihat teman-teman kita di Gaza sana. Sabar dan syukur nggak kira-kira? Pernah nggak dari video-video yang ibu-ibu lihat di sosial media mereka marah kepada Allah? Pernah nggak kalimat yang keluar dari mulut mereka, kenapa sih ya Allah? Ibu-ibu tahu di Gaza itu satu keluarga itu satu penghafal Quran minimal. Dan sebelum 1 bulan sebelum terjadinya perang, saya cukup dekat, punya hubungan cukup dekat dengan lembaga Quran terbesar di Gaza. Mereka minta video dari saya mengucapkan ada 1.000 orang penghafal Quran di Gaza yang akan melakukan wisuda, di mana 1.000 orang ini adalah orang yang lancar, mungkin 30 juz sekali duduk. Artinya nggak ngeliat Quran 30 juz dalam satu waktu mereka bisa. Jadi lancar. Kalau hafal aja mungkin banyak yang hafal. Tapi kalau mungkin lancar hafalannya di luar kepala, ya maksudnya sangat lancar, itu nggak mudah. Tapi ada 1.000 penghafal Quran, mereka mau wisuda pada saat itu. Saya berikan juga kata-kata seperti yang mereka minta. 1 bulan setelah itu terjadi perang di Gaza. Saya mau sampaikan kepada ibu sekalian, coba lihat video-video yang ada di berita-berita di sosial media. Pernah nggak ibu-ibu lihat mereka mengatakan dan marah-marah sama Allah, ya Allah? Pernah nggak menunjuk Allah? Nggak adil engkau ya Allah, kami kan orang-orang yang menghafal Quran, kami kan orang-orang yang menjaga Masjidil Aqsa, menjaga masjidnya orang-orang Islam di seluruh dunia. Kenapa seperti ini ya Allah? Kenapa kau ambil seluruh orang-orang yang mencintai kau, rusak rumahku, masjidku, aku sebatang kara? Ada nggak yang marah? Nggak pernah lihat kan sampai hari ini? Apa yang ibu lihat? Sedih, ya. Manusia biasa sedih, menangis, ya. Manusia biasa menangis. Nabi Muhammad juga menangis kok ketika anaknya meninggal dunia. Menangis itu wajar, manusiawi. Tapi apakah mereka marah-marah? Enggak. Apa yang mereka lakukan? Sabar, ya kan? Ridha, dan lebih ajaibnya lagi bersyukur. Betul nggak? Masya Allah, banyak sekali video-video sampai hari ini saya masih terus repost ya dari video-video yang ada di Palestina untuk membuat kita nggak lupa. Saya pakai ini bukan sekedar pakai shawl ibu sekalian. Ini kelihatannya kan sederhana nih, tapi video saya ceramah ini kan direkam di sini, direkam di sini. Ini jadi potongan-potongan TikTok, potongan dakwah-dakwah sosial media. Ketika mereka melihat saya pakai ini, mereka tahu bahwa kita orang-orang Indonesia ini masih peduli kepada mereka. Ini berarti loh ibu sekalian. Kelihatannya aja sederhana pakai begini, tapi ini berarti untuk mereka. Kenapa? Saya punya guru Quran saya orang Gaza tinggal di rumah saya, Bu. Tinggal di rumah saya, ngajar di pesantren, dan tinggal di rumah saya sampai hari ini. Seluruh keluarganya masih di Gaza. Dia selalu bahagia ketika dia lihat kemanapun saya berada, terutama dalam acara-acara dakwah, dia lihat saya pakai ini. Ini tanda bahwa saya dan kita semua nggak melupakan mereka, gitu. Jadi, kalaupun kita bisa pakai atribut-atribut apapun ya dalam kondisi apapun, ya pakai aja. Menurut kita sederhana, menurut mereka nggak sendirian. Coba dibalik keadaannya. Ya. Kita lihat ada orang yang pakai atribut, kita tahu bahwa mereka masih peduli dan ingat kepada kita, betul ya? Jadi teman-teman sekalian, kita lihat lagi orang-orang di Gaza. Apa yang mereka lakukan? Saya lihat ada satu buah video anak kecil, ya, yang kemudian dia katakan kepada saudara-saudara lain, udah jangan nangis, orang tua kita sudah syahid, sudah berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sudah bahagia. Ya, mereka anak kecil malah menghibur orang-orang dewasa, atau sebaliknya seorang bapak mengatakan, wahai anakku jangan menangis. Jangan menangis terus-menerus. Mereka mati di mata kita, tapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang harusnya khawatir itu kita. Mereka mati syahid sudah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang khawatir itu harusnya kita. Kita ini kehidupannya nanti di akhir hidup seperti apa? Masuk surga atau enggak? Harusnya yang kita sedihkan itu kita sebenarnya, teman-teman semua. Ya, mereka dalam keadaan terpuruk seperti itu masih mengucapkan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, syahid ya Allah, alhamdulillah. Keimanan seperti apa ini? Benar nggak ibu-ibu semua? Ibu-ibu tahu nggak banyak orang akibat kejadian Gaza sampai hari ini, banyak orang-orang di barat sana akhirnya penasaran ini keimanan seperti apa? Ini orang-orang seperti apa kok bisa-bisanya dalam keadaan sedih seperti itu masih bisa bersyukur, di lisannya itu masih bisa bersyukur. Akhirnya mereka belajar Quran, akhirnya banyak dari mereka yang memeluk agama Islam. Tahu kan kisah-kisah itu? Banyak kisah-kisahnya. Bagaimana orang-orang Palestina menjadi inspirasi bagi kita ini keimanannya seperti apa sih dibandingkan dengan mereka. Itulah teman-teman semua. Mereka kuat karena ada sabar dan syukur ya dalam diri mereka. Itu yang membuat mereka kuat.
Selanjutnya saya menceritakan satu kisah sebelum nanti saya bahas mengenai apa sih manfaat-manfaat dari sabar, manfaat dari syukur, manfaat dari terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tanda kebahagiaan kita. Saya mau cerita tentang satu kisah seorang soleh, ya, seorang soleh ini, bapak yang soleh ini diceritakan tinggal di satu padang pasir, ya, di sebuah kemah, di sebuah tenda. Kemudian seorang diri, tiba-tiba ada seorang yang tersesat, ibu-ibu sekalian, di gurun pasir tersebut dan mendengar sayup-sayup terdengar suara Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah yang telah memberikan aku segalanya. Jadi sayup-sayup terdengar suara itu. Maka pemuda yang tersesat ini penasaran, di mana asal suara tersebut. Maka dilihatlah ada satu gubuk, satu kemah, satu tenda. Maka dia masuk dan dia kaget ketika melihat bahwa orang yang menyebut-nyebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan, ya Allah, terima kasih telah memberikan aku segalanya ya Allah. Orang yang berbicara seperti itu adalah seorang bapak tua yang buta, yang tidak punya tangan, gak punya kaki, seorang diri. Kemudian pemuda tersebut terheran-heran dan bertanya kepada si bapak itu, "Bapak, maaf saya tersesat dan saya mendengar suaramu dan kemudian saya melihat engkau dalam keadaan seperti ini. Apa yang terjadi kepada dirimu?" Maka bapak itu mengatakan, "Inilah yang terjadi kepada diriku." Maka pemuda itu mengatakan, "Kenapa kau bersyukur kepada Allah atas keadaanmu yang begitu? Kau gak bisa lihat, kau gak punya tangan, gak punya kaki. Apa yang kau syukuri atas kejadianmu itu?" Kemudian si bapak ini mengatakan, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku segalanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala," memang tidak bisa melihat, tapi bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku masih punya akal pikiranku sehat. Dengan akal pikiranku ini aku bisa masih terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dan masih terus mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang di luar sana sudah diberikan akal pikiran yang sehat, akal pikirannya tidak digunakan untuk memahami kebesaran Allah. Maka alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan aku segalanya, yaitu akal pikiran yang sehat ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan aku seorang muslim? Yang lalai daripada Allah siapa? Kita. Allah nunggu kita kok tiap malam. Rasulullah katakan, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Siapapun yang doa Allah kabulkan, siapapun yang minta Allah berikan, siapapun yang minta ampun Allah ampuni. Artinya apa? Allah nunggu kita kok tiap malam, tiap saat. Yang pertama, melihat pada pilihan Allah bahwa apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah pilihkan untuk kita pasti yang terbaik. Husnudzon, prasangka baik pada Allah itu begitu.